Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kenalin namaku Fikar Asani Yugantara. Dan di video kali ini ada yang spesial guys. Nah, aku ditemani oleh ibuku. Nah, di video kali ini ingin membahas tentang etika dalam berpancasila. Nah, namun sebelum kita masuk ke dalam video, aku ingin mengutarakan bahwa selamat merayakan Hari Kartini tanggal 21 April tahun 2020 bagi kaum-kaum wanita di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, akan menjadi wanita-wanita yang kuat dan lebih bisa menjadi nama baik bagi negara dan bangsa. Dan di video kali ini tepat untuk membahas tentang etika dalam berpancasila. Nah, di sini sebelum kita masuk video, kita akan perkenalan dengan ibu. Nah, kenalin bu, namanya siapa? Ibu Novi Puspitasari. Nah, namanya Ibu Novi, ibuku. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang etika dalam berpancasila. Nah, sebelum masuk ke video, mari kita akan menanyai ibuku nih guys tentang apa sih yang dinamakan dengan etika. Nah, setahunya ibu gini, apa yang dinamakan dengan etika, Bu? Etika menurut saya adalah tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan seseorang sehari-hari. Oh, jadi tentang perilaku seseorang yang dilakukan sehari-hari ya Bu ya. Iya. Jadi macam-macam etika juga banyak ya Bu ya. Banyak. Setahunya Ibu, etikanya apa saja sih yang dilakukan kita sehari-hari? Contohnya Ya, apa? Cara kita berbicara dengan seseorang Cara yang kita lebih berbicara. tua, Ya. tingkah laku makan. Jadi banyak ya Bu ya cabang ilmunya ya. Ya, menurut saya banyak. Nah, dan di video kali ini saya akan membahas tentang etika dalam berpancasila. Berarti menurutnya Ibu kalau etika nih dikaitkan dengan Pancasila, berarti apa nih Bu? Kan Pancasila ada sila 1 sampai sila kelima nih. Nah, menurutnya Ibu seperti apa etika dalam berpancasila itu? Tingkah laku atau perbuatan yang ada yang di sila-sila itu yang harus kita kerjakan, kan ada poin-poin apa ya, macam-macam kan, macam-macam, ada yang ketuhanan, ada yang perbuatan, Oh ada iya. yang apa itu keadilan, bagaimana mengerjakan kita dengan keadilan itu kan dengan seseorang, semua harus adil, nggak pilih kasih. Oh, seperti itu. Nah, jadi yang saya tangkap dari pengertiannya ibuku nih guys, jadi yang dinamakan dengan etika berpancasila, jadi ketika kita berperilaku sehari-hari itu berpedoman atau berkaidah dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila sesuai urut ya, sila 1 hingga sila kelima, seperti itu ya Bu ya. Iya. Ya, seperti itu. Nah, baik. Yang pertama nih Bu, menurutnya Ibu etika dengan kaitannya dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kalau kita berperilaku sesuai dengan ketuhanan berarti gimana nih Bu menurutnya Ibu? Terus menurut saya ya harus mengerjakan apa yang ada di sila yang pertama itu. Misalkan kita harus sebagai seorang muslim, kita harus sholat, mengerjakan sholat, puasa, ya macam-macam ya, yang menurut saya ya sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang kita kerjakan yang berhubungan dengan Tuhan kita. Oh, jadi seperti itu Iya. teman-teman. Kaitannya dengan ketuhanan berarti ketika kita berperilaku harus berpedoman dengan agama yang kita pegang masing-masing. Contohnya apabila kita beragama Islam berarti kita mengerjakan sesuai amal ibadah sesuai agamanya dan menjauhi segala larang-larangan yang telah ada di pedomannya agamanya masing-masing. Seperti itu ya Bu ya, untuk yang sinyal pertama. Nah, jadi setelah kita mengetahui bagaimana kita berperilaku atau berpedoman sesuai dengan kaidah-kaidahnya dengan agama yang kita anut sesuai dengan Pancasila yang pertama. Nah, bagaimana nih Bu dengan Pancasila sila kedua yang mengatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab? Menurut Ibu seperti apa kemanusiaan yang adil? Ya, Berarti kita menjaga manusianya itu Bu, gimana? menurut saya kalau misalkan ada Dalam hal beretika. tetangga kita yang membutuhkan bantuan, ya kita harus menolong. Misalkan kalau ada musibah dimanapun, kita juga harus menolong sebisa yang kita bisa mampu, yang bisa kita mampu. Oke, jadi bagaimana dengan kaitannya dengan etika dengan sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi juga cukup jelas ya teman-teman bahwa etika itu mengajarkan supaya kita itu menjadi manusia-manusia yang
beradab atau memiliki akhlak tadi. Jadi norma itu kaitannya juga dengan akhlak, sama dengan etika. Seperti itu. Dan di sila kedua ini ibuku menjelaskan tentang bagaimana ketika kita bermanusia atau terhadap sesama itu seperti apa. Kita baik, kita menolong sesama kalau ada yang membutuhkan ya Bu ya, saling bisa membantu satu sama lain, seperti itu teman-teman. Dan setelah kita mengetahui Pancasila sila kedua yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, nah kita yang selanjutnya untuk masuk ke pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia ya Bu ya. Nah, jadi menurutnya Ibu apa nih kaitannya dengan Persatuan Indonesia dengan kaitannya dengan etika? Menurutnya Ibu seperti apa? Ya, kita sebagai manusia juga sebagai warga negara Indonesia, sesama beda agama, kita seharusnya ya harus kita menghormati, nggak saling mengejek antar agama. Misalkan beribadah, monggo silahkan, yang beragama Kristen, yang beragama Hindu maupun Buddha, kita juga harus saling menghormati agamanya masing-masing. Menurut saya gitu. Oke teman-teman, jadi yang bisa saya tangkap dari penjelasan ibuku tadi yaitu kaitannya dengan etika dengan Persatuan Indonesia. Jadi kita hidup di mana kita hidup dengan membutuhkan orang lain. Jadi walaupun kita beda agama, beda suku dan lain sebagainya, kita harus menjunjung tinggi yang namanya persatuan. Itu yang dinamakan dengan etika dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kita hidup di lingkungannya berbeda, maka kita harus menerapkan yang namanya bersatu. Seperti semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, seperti itu ya Bu ya. Yeah. Nah, oke teman-teman, setelah kita mengetahui bagaimana ketika kita beretika dengan pengamalan sila ketiga, yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang etika dalam pengamalan sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi menurutnya Ibu sendiri, bagaimana Ibu kaitannya dengan Pancasila itu dengan kaitannya dengan etika sesuai poin yang keempat, ya kerakyatan tadi. Seperti apa penjelasannya dari Ibu yang Ibu ketahui? Menurut saya kalau kita itu bermusyawarah, Ya. misalkan suatu rapat dengan warga kita, menurut saya ya kita harus menghormati satu sama lain. Kan berbeda pendapat, pasti punya pendapat yang berbeda-beda. Menurut saya ya kita harus menghormati mana kita harus tampung dulu, baru kita membahas bersama-sama agar mencapai mufakat yang bersama-sama pula, agar kemufakatan itu disetujui oleh semua anggota dan tidak ada rasa nanti ngerundel ke belakang. Apa ya bahasa Indonesia nih ngerundel? Ya, ngerundel itu ada rasa kecewa lah. Mungkin sedikit kecewa. Kecewa di belakang kita. Mungkin menurut saya begitu. Oke, jadi teman-teman, penjelasan yang saya tangkap dari ibuku tadi tentang pengamalan etika di dalam sila keempat yaitu mengajarkan bahwa ketika kita berperilaku itu harus selaras dengan jiwa-jiwa kepemimpinan kita. Misalnya kita dalam hal musyawarah ya tadi Bu ya. Yeah. Kita harus menghargai pendapat orang lain dan harus menerima hasil dari suatu musyawarah yang telah dilaksanakan. Nah, seperti itu teman-teman. Contoh pengamalan etika di sila keempat. Nah, sekarang yang terakhir Ibu. Nah, bagaimana dengan pengamalan Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita sebagai warga negara ya kita harus adil sama tingkah, kan etika kan berhubungan dengan tingkah laku. Berarti keadilan berarti kita harus semua sama tetangga kita harus baik, tidak pilih-pilih. Misalkan ini orang kaya, ini orang miskin, kita berteman semua harus sama lah, nggak saling pilih-pilih bertetangga. Menurut saya begitu. Oh, jadi kita ketika kita berkeadilan
ya, khususnya di sila kelima ini berarti mengajarkan bahwa ketika kita berperilaku kita harus berbuat adil ya. Tidak membeda-bedakan. Nah, itu poinnya yang kita tangkap ya, teman-teman. Ya, seperti itu ya, Bu ya. Ya. Oke. Jadi itulah tadi tentang pengamalan dari etika kaitannya dengan pengamalan yang ada di Pancasila mulai dari sila ke-1 hingga sila ke-5. Jadi dapat kami simpulkan bahwa ketika kita beretika, ketika kita berperilaku terhadap orang lain, nah kita juga harus menerapkan etika dalam berpancasila karena kita menyetujui Pancasila sebagai dasar negara kita ya, Bu ya. Berarti kita setiap perilaku yang kita kerjakan harus menurut dengan Pancasila tersebut. Apabila selamanya Pancasila itu baik bagi kita, maka harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu juga menurut dengan kaidah-kaidahnya kita berpancasila seperti itu. Dan itulah tadi teman-teman. Terima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktunya ya. Sama-sama. Oke, sama-sama. Baiklah teman-teman. Terima kasih telah menonton video kami dan jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe dan tonton terus video kami. Dan ada satu pesan buat kalian semua. Jangan lupa untuk selalu keep healthy, keep safety di rumah aja. Nah, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.